Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pria nekat curi motor warga demi bayar utang. Jajaran Polsek Kemiling Bandar Lampung berhasil menciduk satu orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan alias curas. Pelaku bernama Nazarudin Firdaus berusia 25 tahun, merupakan warga Natar, Lampung Selatan. Diamankan karena terlibat penodongan yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Kemiling. Kapolsek Kemiling Ibda Agus Herianto menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan Firdaus bersama seorang rekannya. Rekan tersangka berinisial SP saat ini masih dalam pencarian atau DPO. Agus menjelaskan, setelah mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor milik SP mengincar calon korban. Korban yang diketahui bernama Arya Putra berusia 23 tahun saat itu sedang berhenti di pinggir jalan dekat SPBU Pramuka pada Minggu 29 Mei 2022 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Korban tak dapat melakukan perlawanan lantaran diancam oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Akhirnya motor Honda Beat berwarna ungu dengan plat nomor kendaraan BE7807CX tersebut dibawa kabur pelaku. Pasca menerima laporan dari korban, jajaran Polsek Kemiling langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya, pada Senin 30 Mei sekira pukul 00:30 waktu Indonesia Barat, diketahui keberadaan salah satu pelaku yakni di wilayah Natar, Lampung Selatan. Dari pengakuannya, lanjut Agus, tersangka Firdaus merupakan residivis dengan kasus yang sama. Firdaus diketahui baru saja menghirup udara bebas awal bulan Mei 2022 lalu. Saat ini tersangka beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban diamankan di Mapolsek. Sementara itu, tersangka Firdaus mengaku melakukan pencurian dengan modus penodongan bersama rekannya SP. Menurutnya, dirinya hanya berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor. Firdaus mengaku nekat kembali melakukan tindak pidana pencurian untuk membayar utang. Setelah motor tersebut dijual, Firdaus mendapatkan jatah senilai Rp100.000. Berita selanjutnya, tak pernah digaji jadi alasan seorang TKW asal Lampung Timur hilang kontak selama 16 tahun. Seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Kabupaten Lampung Timur hilang kontak dengan keluarganya selama 16 tahun. Nama TKW hilang kontak tersebut adalah Nur Hayati berusia 36 tahun. Warga asal Desa Sriwangi II, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur ini menghilang setelah bertahun-tahun menjadi TKW di Arab Saudi. Awal berangkat pada tahun 2005, kemudian dari tahun 2007 hingga 2022 tidak ada kabarnya. Keyakinan Mistini jika keponakannya saat ini masih hidup serta ia percaya nantinya akan ada keajaiban. Bagaimana tidak? Setelah penantian 16 tahun lamanya tidak berkomunikasi dan berkabar, akhirnya ia dapat melihat dan berbicara dengan Nur Hayati meskipun melalui panggilan video WhatsApp. Malam itu pada tanggal 22 Mei 2022, keluarga Nur Hayati dipenuhi suasana haru. Air mata kebahagiaan tak dapat lagi dibendung dari mata keluarganya setelah melihat dan berbicara dengan Nur Hayati. Banyaknya air mata yang tumpah malam itu mungkin sama banyaknya dengan pertanyaan keluarga selama ini. Tak hanya sampai di situ, bahkan Nur Hayati tidak pernah digaji selama bekerja di sana. Menurut pengakuan Nur Hayati kepada Mistini, ia bisa berkomunikasi kembali bersama keluarganya setelah mendapatkan kesempatan untuk memperpanjang paspornya tanpa pengawalan sang majikan. Sampai saat ini, pihak keluarga hanya bisa berharap Nur Hayati bisa kembali ke pelukan keluarganya dengan sehat dan selamat.
Berita selanjutnya, ratusan haji asal Kota Bandar Lampung siap diberangkatkan. Sebanyak 743 calon haji Kota Bandar Lampung beserta 6 petugas siap dilepas oleh Wali Kota Eva Duyana di Masjid Al-Furqon pada Kamis 2 Juni 2022 pagi. Ratusan calon haji ini nampak antusias mengikuti talbiyah yang dipimpin langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Haji Makmur Sembari, menunggu jamaah lainnya yang belum datang. Rencananya sebanyak 393 calon haji Bandar Lampung bersama 4 petugas haji akan berangkat di kloter pertama pada 6 Juni mendatang. Calon haji tersebut mulai masuk asrama pada 5 Juni sebagai embarkasi antara dan 6 Mei 2022 berangkat dari embarkasi antara. Kloter pertama ini diisi oleh jamaah haji dari KBI-HU Safir Al-Madinah 136 orang, KBI Husdarul Fatah 102 orang, KBI-HU Ashifa 81 orang, KBI-HU Labbaik 53 orang, serta dari jamaah haji mandiri yakni 15 orang. Untuk jadwal kloter Bandar Lampung yang lain sedang dalam proses penyusunan. Selain persiapan tersebut, saat ini Kanwil Kemenak Lampung menurutnya tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen haji seperti pemeriksaan paspor, visa, data vaksin, dan sebagainya. Berita selanjutnya, 2 warga Lampung gunakan uang palsu dalam transaksi jual beli. Berawal dari penyelidikan dugaan tindak pidana dan dengan sengaja mengedarkan atau membelanjakan uang palsu, tim gabungan Polres Tanggamus, Polsek Pugung dan dibantu Polsek Kedaton Bandar Lampung akhirnya menangkap 2 tersangka. Penyelidikan tersebut berdasarkan laporan pada tanggal 9 Maret 2022 atas nama Ahmad Afid berusia 42 tahun, merupakan warga Dusun Sinar Nabang, Pekon Pematang Nebak, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus dengan TKP di rumah korban. Kedua tersangka yang berhasil ditangkap berinisial KMS alias Dodi, warga Jalan Sinar Mulia, Gang Kesuma 2 nomor 36, LK2 RT 02 RW 00, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dan pelaku lainnya yakni AL alias Ham, warga Dusun 1B, Desa Purwodadi dalam RT 03 RW 01, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Penangkapan kedua tersangka lantaran keduanya juga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan mobil di wilayah Kecamatan Kedaton. Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Hendra Sapuan mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui tersangka ternyata juga melakukan kejahatan pencurian mobil di wilayah hukum Polsek Kedaton Bandar Lampung. Ia menjelaskan kronologis dugaan tindak pidana dan dengan sengaja mengedarkan uang atau membelanjakan uang palsu terjadi pada Senin tanggal 7 Maret 2022 lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Dusun Sinar Nabang, Pekon Pematang Nebak, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Setelah itu pelaku bersama teman-temannya kembali ke Bandar Lampung dengan membawa mobil yang telah dibeli dari korban. Pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, korban hendak menyimpan uang penjualan mobil tersebut ke Bank BRI. Ketika uang tersebut diserahkan dan hendak dihitung, pegawai bank tersebut berkata kepada pelapor bahwa uang tersebut merupakan uang palsu. Usai dilakukan pengecekan, ternyata uang palsu pecahan senilai Rp100.000 itu berjumlah Rp50 juta. Ia meneruskan modus operandi yang dilakukan para pelaku uang palsu tersebut, yakni dengan meletakkan uang palsu di tengah-tengah uang asli saat transaksi jual beli mobil bersama korban. Hendra mengungkapkan, berdasarkan keterangan tersangka AL alias Ham yang telah ditangkap, uang palsu tersebut didapatkannya dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Atas hasil itu juga, Hendra mengimbau masyarakat selalu berhati-hati saat bertransaksi dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian, apabila menemukan uang palsu agar segera melaporkan kepada petugas sehingga dapat segera diungkap. Saat ini keduanya telah dilakukan pemeriksaan, akan tetapi sementara proses hukum di Polsek Kedaton untuk perkara curhat.
Setelah proses tersebut selesai, maka kedua tersangka kembali dilakukan penyidikan oleh Polres Tanggamus. Terhadap keduanya akan dijerat dengan pasal 244 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berita selanjutnya, seorang pria lakukan tindak asusila kepada 3 perempuan di bawah umur. Hal mengejutkan diungkap oleh pelaku tindak pidana asusila anak di bawah umur asal Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pelaku ternyata menggunakan media sosial Facebook untuk mencari calon korbannya. Hingga kini, sudah ada 3 korban tindak pidana asusila tersebut. Pelaku berinisial AM berusia 21 tahun. Diketahui merupakan warga kampung Poncowati, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Ia tertangkap berkat keberanian satu korbannya, yakni melaporkan ke polisi berinisial SV yang masih berusia 13 tahun merupakan warga Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. AM mengakui perbuatannya telah berbuat tindak asusila kepada korban SV. Parahnya lagi, ada 3 orang korban lainnya yang juga masih di bawah umur. Perbuatan itu AM lakukan selama kurun 2 tahun terakhir. Ia menyebutkan alasannya berbuat bejat karena tidak kuat menahan nafsu. Menggunakan bujuk rayu, AM mendekati calon korban yang didapatinya dari media sosial tersebut. Setelah itu AM mengajaknya untuk bertemu. AM pun melayangkan gombalan hingga mengajak korban untuk berpacaran. Setelah korban masuk perangkap dengan bersedia dipacari, baru AM menjalankan aksinya dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Berita selanjutnya, pelaku pencurian aki mobil diamankan pihak kepolisian. Anggota Polsek Abung Semuli Polres Lampung Utara mengungkap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara pada Sabtu 2 Februari 2022 lalu. Sebagaimana dikatakan Kapolsek Abung Semuli Ibtu Demi Aptriadi, pelaku tindak pidana Abung Semuli Ibtu Demi Aptriadi, pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu telah ditangkap oleh jajarannya. Lebih lanjut, Kapolsek Abung Semuli ini menjelaskan tindak pidana yang dilakukan terduga pelaku sebagaimana dalam pasal 363 KUHP dilakukannya di rumah korban yang berada di Dusun 4 Campang Tritunggal, Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara pada Sabtu 2 Februari 2022 lalu. Modus operandi yang dilakukan terduga pelaku tersebut yaitu pada hari itu pelaku mencuri 2 buah aki mobil truk yang tengah terparkir di dalam garasi di samping rumah korban. Pelaku berinisial HN melancarkan aksinya dengan cara membuka baut aki mobil yang terpasang di mobil korbannya. Demi juga menjelaskan kronologis penangkapan terhadap terduga pelaku curat itu setelah anggotanya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dan pada hari Rabu 25 Mei 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, keluarga pelaku didampingi Kepala Desa Sidorahayu telah datang ke Polsek Abung Semuli untuk menyerahkan pelaku. Selanjutnya pelaku diterima oleh Kanit Reskrim dan Kanit Intelkam Polsek Abung Semuli Polres Lampung Utara. Bersama terduga pelaku tersebut diamankan barang bukti berupa 2 aki mobil 70 ampere truk PS 120 berwarna hitam, merek Masif dan putih biru merek Power with Style. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.